Darah? Papa, Kak Edo! Pa! Papa! Papa! Papa, Kak Edo! Papa! Kezia, anak korban, jatuh terlara-lara. Ia kehilangan sekaligus bapak dan kakaknya. Peristiwa penemuan mayat Jordan Ratu Romon dan putranya Edward di rumahnya sontak membetot perhatian warga. Aparat Polsek Bojonggede menghambur ke lokasi kejadian. Pun tim reserse Polresta Depok yang juga cawe-cawe dalam penyelidikan. Saat ditemukan, kondisi kedua jenazah amat mengenaskan. Polsek 338, tapi tidak menutup kemungkinan ada semacam upaya yang dilakukan oleh para tersangka tersebut. Ya, yang mana yang bersangkutan adalah usaha ojek. Ya. Adapun kedua korban leher mulai terpotong, kepala agak kena benda tumpul. Ya. Kasus ini masih dalam penyelidikan dari Polsek Bojonggede. Ya, kita tetap upaya untuk mengungkap kasus ini. Ini anak dan bapak atau gimana, Bang? Anak dan bapak. Anak dan bapak. Korban lukanya di mana saja? Bisa leher dan kepala. Posisi, Bang? Posisi dalam keadaan terlungkup ya. Di mana, Bang? Terlungkup di kamar mandi. Informasi dalam percikan darah diseret. Percak darah ada di bawah, ada di kamar mandi. Bang, dugaan dibantai di mana, Bang? Barang bukti masih dalam penyelidikan, pokoknya benda tumpul. Kami mohon kepada rekan-rekan sahabat saya untuk memahami hal tersebut. Visum atas jenazah Jordan Ratu Romon oleh Dr. Arif Wahyono, ahli forensik Rumah Sakit Bayangkara, menyatakan kekerasan benda tumpul pada kepala telah mengakibatkan pendarahan jaringan otak hingga menyebabkan kematian korban. Temuan serupa juga didapati pada jenazah Edward Ratu Romon berupa luka terbuka pada kepala, leher, dan punggung. Terpotongnya otot leher, pembuluh balik utama leher kanan, kerongkongan dan tenggorokan akibat kekerasan tajam. Berkat cermat penyelidikan di tempat kejadian perkara, tim penyidik gabungan memperoleh satu petunjuk yang berharga. Adalah selembar kertas catatan piutang yang memuat sederet nama. Mereka berpotensi sebagai terduga tersangka. Polisi pun menelusuri nama-nama dalam daftar piutang dengan dugaan awal motif pembunuhan terkait masalah utang. Satu temuan penting lagi di lokasi, tertinggalnya jaket hitam milik MS alias Adi. Kedua petunjuk tersebut memandu polisi pada nama Denny Rahman, kemudian Adi, Dado, Pepen, dan Kasman. Denny dan bocah ingusan Adi berperan sebagai pembunuh bayaran, sedangkan Dado CS sebagai pemberi imbalan. Namun sayangnya polisi belum mampu menangkap Denny Rahman. Hingga kini ia masih termasuk dalam daftar pencarian. 4 yang ditangkap polisi diciduk di 2 daerah, yakni Bojonggede dan Sawangan. Alasannya apa? Kenapa Bang ngebunuh? Katanya punya utang. Baik. Yang punya utang siapa? Punya utang berapa? Berapa utangnya? 1,5. Emang ngojek sama dia? Enggak. Terus kok bisa ngutang? Ini. Oh, Apa aja barang yang diambil dari korban? hah? Ini berempat nih gorok semua ya? Yang utama siapa? Lu bunuhnya siang malam? Hah?
Oh iya iya. Pelan-pelan belok, pelan-pelan deh, pelan-pelan belok ya. Pelan-pelan ya. Siang apa malam? Udah jalannya terus. Siang apa malam? Foto baca. Siang apa malam? Kok dia? Hah? Siang apa malam wudunya? Pakai apa nih? Malam. Oh, malam. Pakai apa? Tanya tante. Pakai apa lu? Tanya tante. Potongnya? Leher? Hah? Potong leher pakai apa? Hei, Goroknya pakai apa? potong leher pakai apa? Bukan saya. Siapa? Tapi alat senjatanya apa? Pakai apa? Senjatanya Pisau apa? atau golok? Tampak. Pasal pembunuhan berencana dilapisi pasal pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian dijeratkan polisi terhadap tersangka pelaku pembunuhan. Ancaman hukuman minimal pidana penjara 20 tahun masa kurungan. Yang paling mengejutkan dalam kasus ini, tersangka MS alias Adi masih di bawah umur, berusia 14 tahun, sehingga untuknya berlaku peradilan anak. Pekerjaan dari dua korban ini adalah orang yang menerima gadaian. Misalnya seorang yang kepepet uang menggadaikan barang yang ada pada dia, contoh sepeda motor. Tapi digadaikan sepeda motor tersebut dikembalikan kepada yang bersangkutan untuk diojekkan. Jadi dapat setoran dari hasil ojek tersebut dibayarkan untuk menyicil utang gadaian maupun keuntungan dari proses menarik ojek. Tersangka yang saya sebutkan tadi, DD, PP maupun KS ini melakukan membayar kepada AD maupun B karena merasa sakit hati, ditagih terus karena berutang kepada dua korban tadi. Kedua juga ada niat dari dua tersangka tersebut untuk menghilangkan hutang yang ditanggung oleh masing-masing seperti itu, sehingga mereka sanggup sepakat untuk membayar dua tenaga eksekutor dengan jumlah uang yang tidak banyak. Satu orang ada yang masih 1 juta, ada yang masih 2 juta, jumlah total 6 juta. Ada bicara nggak dalam perjalanan?